Yang satu nih hilang nih. Hilang yang satu. Posisinya tuh berapa orang? 3. Oh, bertiga ya? Yang tiga. Bertiga. Temen gue maksa, ya udah gue lanjut sampai ke Pasar Goib yang terkenal itu di Puncak Manik 1. Oh, tapi Temen beli nih, temen sempat beli, yaitu beli pisang goreng dulu. Molen tahu kan molen? Molen mini itu kan. Iya. Gue tiba di bawah, ini molen masih ada nih di tas. oke. Ya kan? Bawa apaan? Bawa pisang goreng. Ternyata pas dibuka bukan pisang goreng, Apaan? kelabang. Wow. Jadi lu makan kelabang. Itu di ya? plastik posisinya. Yo guys, welcome back to our channel di BGST bersama gue Main Kibo. Dan juga gua Bom Kibo. Kali ini kita bakal ngebahas cerita dari teman kita Kevin Jenglot. Serembet. No, Kevin Serembet. Oh, Iya, serembet. Kevin Serembet, gitu kan. Oke, Nah, Kevin kebetulan Serembet. teman kita ini memiliki banyak banget cerita-cerita yang ya cerita supranatural, cerita mistis, cerita horor gitu kan yang mau kita angkat di edisi kita kali ini. Oke, Kev, gimana cerita nih? Pertama gue ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dari mana nih? Yang serem dulu apa yang Yang menurut lo paling Paling serem aja. iya, Kalau bisa serem semua. serem semua nggak apa-apa? Boleh banget. nggak apa-apa. 2018 gue pernah hiking ke Gunung Salak. Gunung Salak. Ya, tapi jalurnya bukan jalur resmi ya. Jalurnya jalur ilegal ya. Wow. Oh, jadi kayak itu tuh bukan trek untuk sebenarnya bukan trek untuk pendaki lah. Ya, treknya itu ngambil jalur alternatif lah yang lebih cepat. Oke. Karena Karena- kan, ngeburu cepet sampai. Iya, Oke. karena kalau kita lewat jalur sesungguhnya itu jauh. Oh, lo jadi intinya pengen Cepet mempercepat lah. waktu lah. Iya. Walaupun 2 hari nyampe nya ya. Ke Puncak Manik ya. Kalau yang jalur biasa tuh berapa hari Apaan? sampai? Puncak Manik. Puncak Manik. Oh, Puncak Manik. Ah. Nah, kalau yang jalur biasa tuh berapa hari lu? Biasanya 3 hari 3 malam biasanya. Dari 3 malam. Oh, Ke cepet. Puncak 1 ya, Puncak Manik ya. Oke, Puncak Manik. Awal gue dari bawah itu sampai ke kaki Gunung Salaknya itu jam 17.20 lah. Oh, berarti sekitar jam Iya. 6 ya. Setengah 6. Oke. Mau maghrib. Itu pun hujan. Hujan. Posisi Hujan. Tapi lu tetap jalan. Tetap jalan. Gila. Awal gue nggak tahu itu jalan. Lo kayak gambling aja kali. Iya, itu gue bertiga ya. Ah. Kata orang warga situ jangan ganjil kalau naik Oh. gunung itu ya kan. Tapi Awal gue ke Gunung Salak pertama kali itu gue nggak tahu treknya, medannya seperti apa. Oh, jadi itu adalah pengalaman lu pertama kali untuk Pertama, hiking iya. ke Gunung Salak. Tapi sebelumnya lu pernah hiking nggak ke tempat lain? Pertama gue udah pernah, sebenarnya gue udah pernah, cuman kalau ke Gunung Salak itu pertama kali. Pertama kali gitu kan. Oke. Terus Gue masuk ke kaki Gunung Salaknya ya kan. Itu gue nggak tahu jalan, bau nggak kakinya? bau. Sikil lagi. Sikil ya. Bambu. Oke, terus ya, terus. terus. Gue nyampe ke kaki Gunung Salaknya, di situ ada situs Arca Domas ya kan. Oh, Awal gue bingung, ada situs apa tadi lu bilang? Arca Domas. Oh, iya, Arca Arca Domas. Gue tahu tempat itu. Ya, itu situs megalitikum ya. Mm-mm. Awal gue bingung tuh, gue mau kemana, gitu kan? Karena gue nggak tahu medan, ya kan? Menjelang malam juga, ya kan? Di situ tanpa sengaja gue ketemu anak anjing ya, Wih, lucu dong. lucu. Pertama lucu. Boy, nih. boy. Gitu. Anak anjing itu gue berhenti jalan, dia ikut berhenti. Oh gitu. Pertama kali itu gue Jadi ke Gunung apa Salak. yang lu kerjain diikutin sama dia? Diikutin. Lu koprol nggak? Sempet koprol nggak? Buat ngetes gitu? Ngap lah, kalau ngobrol ngap lah gue kalau koprol. Oh, gue kira bisa jadi anjing sirkus gitu. Suka nggak jelas. Terus. Dari situ gue diikutin anjing. Posisi anjing itu di belakang ya, Di belakang lu. di belakang gue diem, dia ikut diem. Ya kan, anjingnya nyusul ke depan, dia malah nuntun gue jalan sampai ke Puncak Manik tuh. Oh, jadi kayak guidance-nya lah gitu. Iya. Guide-nya lah ya. Oke, Gaiden.
jam 11 malam gue baru sampai pertengahan ya kan. Karena di Gunung Salak itu kan banyak makam. Oh iya, makam apa? Makam-makam keramat orang dulu ya kan, kerajaan-kerajaan Pajajaran. Situs-situs peninggalannya. Karena gue lewat situ, itu sepanjang jalan gua, jalan setapak gua itu kiri kanan makam ya. Oke, kiri kanan makam. Sampai ke puncak maniknya. Oke. Kalau gue nggak sengaja dengar tuh suara-suara ya kan, Kayak seperti manggil-manggil nama ya kan. Jenggot, jenggot. Ya nggak apa-apa Jenggot anjing. ya kan. Jam 2 gue masih belum tidur ya kan. Tapi udah nyampe ya posisinya ya? Belum nyampe ke puncak manik gitu. Oh belum. Oh, itu masih di pertengahan ya? Masih di pertengahan jalan. Sedangkan itu hujan sampai jam 4.30. Dihitung ya? Dihitung. Detail loh bener ya. Detail lah. Gila. Jam 4.30 itu hujan berhenti. Ya kan? Kisah yang seremnya sih itu dari awal pukul jam 1.25 sampai jam 4 pas. Oke. Ada seperti yang jualan bakso, nawarin baju. Maksudnya Kayak itu pasar malam? Iya. nampak apa gimana? Nampak sih enggak, tapi suara. Oh, di dalam rame, dalam rame. tenda kita Oh, di bertiga. tenda. Oh. Itu kayak ada jualan bakso apa di luar. Iya. Baju, baju, gitu kan. Sedangkan di situ kan kita kalau pakai logika nggak mungkin kan, tukang bakso ngapain di atas gunung? Iyalah. Yang beli siapa ya? Kagak ada. Dulu Udah, mungkin. harusnya ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Kalau gua lagi di gunung ada tukang bakso pasti gua beli. Iya. Tukang Iya. somai gitu kan. Iya, enak. Enak tuh. Terus Dari jam 4 itu gua lanjut lagi jalan ke atas tuh jam 5 lewat 5 gua jalan lagi. Itu ada orang ya. Hebat bener. Jam 5 lewat 5 gua jalan ke atas, udah mulai terang berarti kan? udah mulai terang. Ya kan? Dan tibalah gue malam lagi di Puncak Manik 2 sebelum Puncak Manik 1 ya. Paling ujungnya Gunung Salak. Wow. Di situ gua sama temen-temen nih berdua lagi. Yang satu nih hilang nih. Hilang yang satu. Posisinya tuh berapa orang? 3. Oh, bertiga ya? Iya, Bertiga. bertiga. Gue berdua, yang satu mau kencing, kata gue jangan kencing sembarangan, lu taruh botol apa ya kan. Oh, Itu posisi satu hilang tuh. Gue mau turun, bingung. karena Karena- goblok kali masa ditinggalin temen lu. Karena ini bukan jalur resmi, nggak mungkin iya. ada yang bantu. Iya. Iya kan? Terus sempet hilang itu dari jam 7 ya, jam 7.15an. Udah terang ya. Ih, apaan tuh anjing? Itu biasa kalau. Jam 7.15an Ada yang nimpuk loh. Pagi. Oke. ya kan, nyari capek gue. Nyari capek. Iya, Kita mah nyari seneng, nyari capek ya. Iya, nyari capek. Enggak, maksud dia tuh dia mau nyari pun capek. Oh, mau nyari pun capek. Ketemu dia itu jam 20.22 Wow, malamnya. malamnya. Dia cerita nggak dia kemana Iya, gitu? oh. Gue ketemu dia itu di pinggir kali. Kata dia ada yang ngajak main katanya, cewek. Anak main cewek. Wow. Gitu. Kata Kepikiran ya? Gini Iya. berarti. kalau gua alam. Oh. Tapi kepikiran main sama cewek di pinggir kali. Iya. Mainnya tuh dalam artian main gimana? Dia main katanya di sini nih rumah gue, kata dia gitu. Berkunjung. Main sini, ini juga kan kampung. Oh. Gitu. Pikiran gue udah traveling mana-mana gitu. Ya jangan lah. Ya kan, katanya di kampung itu katanya ada 4 kampung lah katanya, luas ya kan, 4 kampung, berapa puluh rumah lah kata dia. Oke. Ternyata dia jatuh, kepleset, ya kan, dia bangun di pinggir kali. Itu dia posisinya pas kepleset jatuh ke kali apa gimana? Jatuh pinggir kali. Oh, di pinggir kali. Dia sadar, ya kan. Mau nelpon gak ada sinyal, Iya lah. Iya. Pulsa juga nggak beli ya. pulsa kagak beli. Nggak modal banget sih. Temen lu sih nggak modal aja. Terus Tibalah gue nyari kan, dia nggak bisa Sherlock tuh berarti ya? bisa lah namanya di atas gunung, Sherlock di mana, Iya bener. Terus ya kan. Tiba gue nyari, ternyata temen gue emang posisi udah lemah, udah keluar tuh. udah keluar lah. Udah. Ya gitu deh.
Udah apa nih? Udah lah. Udah lah pokoknya. Aduh. Ya kan karena makanan tipis mungkin ya kan. Heeh. Pikir gue tadinya gue mau balik lagi karena udah kejadian aneh-aneh gini. Pikir gue udah mau balik lagi, gue udah Pengen pulang. Dan pulang aja lah. Makanan udah tipis ya. Iya kan? Nggak tebel lagi berarti. Nggak tebel. Ya kan. Tapi temen gue yang satu maksa ya kan. Ya udah lanjutin aja, udah tanggung katanya. Temen gue maksa, ya udah gue lanjut sampai ke Pasar Goib yang terkenal itu di Puncak Manik 1. Itu apa pasar goib itu apa? Ya semacam dia sebelum ke atas gunung nih ke Puncak Manik 1 itu ada lapangan merah, ya kan. Di situ tuh tenda pasti di situ, sebelum ke Puncak Manik pasti kita tidur situ, masang tenda di situ. Kejadian yang anehnya di situ, di Pasar Goib itu. Boleh gua ini nggak? Boleh gua potong sedikit? Iya, Bisa boleh. lu jelasin dikit nggak soal Pasar Goib itu? Karena gue emang bukan pendaki gitu kan. Iya. Iya kan? Maksudnya pasar goib itu emang dia emang nama doang apa emang Ada sesuatu. ada yang- emang pasar atau gimana? Jelas pasar, Oh, pasar beneran. pasar beneran, Manusia jelas. yang Manusia. Manusia dilihat, dilihat. Dilihat. manusia. dilihat kita manusia. Oh, tapi Temen beli nih, temen sempat beli, yaitu beli pisang goreng dulu. Molen tahu kan molen? Molen mini itu kan. Buat tapi ngangkut semen. Emang udah pada lapar, ya kan? Emang udah pada lapar, jadi udah nggak fokus kemana-mana. Posisinya ya kan. Ini molen beli 10.000 kan, Oh, murah ya. Murah. itu berarti dapat berapa? dapet 32 biji, Buset. ya kan? Guys, pokoknya intinya di daerah-daerah itu biasanya harga lebih murah Enggak, itu dibanding di kota. pasar gaib aja. Pasar gaib aja. Lumayan kali lu beli 10.000 dapat 32 molen. Molen mini. Oh iya, Pak, molen mini ya. Mini. Cuman kan posisinya itu beneran molen nggak? Gua ke atas udah sampai, gue istirahat di atas, ya kan, lihat sunset, sunrise, ya kan, Sunset, sunrise. ya kan. Oke. Gue turun karena turun lebih cepat dibanding naik ya. Iya. Gue tiba di bawah, ini molen masih ada nih di tas, Oke. ya kan. Molen ini sampai bawah, sampai ke rumah warga, atau warga bawa apaan, ya kan. Adalah salah satu tokoh sepuh, Oh, 10. ya kan, bawa apaan, bawa pisang goreng. Ternyata pas dibuka bukan pisang goreng, Apaan? kelabang. Wow. Jadi lu makan kelabang. Itu di ya? plastik posisinya. Iya, posisi masih di plastik. Udah sempat lu makan tuh? Udah lah, Oh, berarti di pasar gaib ini banyak terdapat kuliner ekstrim ya? kayak kuliner ekstrim. Kelabang, coy. Ya, maksudnya itu mungkin ya awalnya kita ngeliatnya itu kayak molen. Makanan gitu, ya kan. Oh, jadi mata lu kayak di samarin gitu kan ya? Kayak disamarin sama Gus. Gus lagi. Iya, Udah empet gue dengernya. Oh, jadi kelabang tuh. Kelabang, ternyata molen itu kelabang. Berarti selama gua di atas, berarti gua makan kayak gitu dong. Tapi rasanya waktu lu makan gimana? Molen. Sama, molen, Oh, molen gitu ya? ya kan? Tapi pas lu berak, Sama lah, tai Oh, iya. juga. Gak mungkin kan? Berak goib gak mungkin. oh iya berak goib aja. Berak goib aja. Oke, jadi yang gue pengen tahu ini pasar gaib ini karena gue emang bukan pendaki ya, Iya. gue lebih penjoget sebenarnya, gitu kan. Dangdut. Macam-macam EDM juga jadi. Jadi pasar gaib ini terkenal di antara sesama pendaki. Iya, terkenal sesama pendaki. Pasti tahu lah, semua pendaki ke Gunung Salak pasti ada Kejadian di pasar gaib itu. pasar gaib itu sebelum kita ke Puncak Manik. Dan itu biarpun kita melewati rute biasa pasti bakalan nyampe ke situ juga. Walaupun lewat rute biasa, iya, Tetap ke pasar tetap gaib itu. ke pasar gaib itu. Oke, untuk beberapa teman-teman pendaki yang udah pernah mendengar atau pernah mengalami langsung ke pasar gaib, pernah nggak diberitahukan gitu kan, warning lah. Iya, buat maksudnya kan sesama ibaratnya pendaki kalau yang emang lain. itu udah terkenal itu pasar gaib, kok lu nggak dikasih tahu gitu dari awal kalau nanti di situ lu bakal ngelewatin pasar gaib lo. Dari rumah warga udah dikasih tahu. Nah, ya harusnya kan lu sadar di situ kan ibaratnya kok gua dari pasar nih. Mungkin karena lapar kali ya. karena lapar. Jadi kesimpulannya tuh tiap lapar lu pasti bisa ada bego. Oh iya. Kayak survival lah, makan apa aja jadi. Jadi ya. Iya, cuman kan ibaratnya kalau lu di warning kayak gitu kita pasti inget kan. Wah, jangan-jangan nih pasar gaib nih pasti Iya. makanannya pasti ini kayak gitu kan. Iya. Ya maksudnya nggak worth it lah, maksudnya kayak lu naik gunung gitu, tapi di gunung ada pasar. Kita misalkan naik gunung, kayak Gunung Salak lah contohnya ya kan.
ke pasar gaib. Kita nggak mungkin mikir ke situ karena ke satu Merinding gua anjing. ya. Emang ada sih. Iya. Satu, kita mungkin kelaparan. Kedua, ya kan? Satu kelaparan, kedua karena lelah. Udah nggak Sehat lu udah hilang lah. Ya. Gila dong kalau hilang. Iya. Iya. Ya, intinya lu kayak dibutakan loh oleh Dibutakan ya, udah cinta. lapar ya. Oleh cinta. Mata Morgana. Iya. Curcol. Oh iya iya Jack. Ya udah, seperti itu aja cerita saya. Cerita saya. Oh, itu Cuma udah. satu doang. Mau lagi? Oh, tentu. Oke. Satu aja. Dua.